Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Permatasuci dengan NIM 210421135. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 Sistem Informasi Manajemen. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu 1. Konsep sistem, 2. Konsep data, 3. Konsep informasi, 4. Konsep manajemen, dan 5. Konsep sistem informasi manajemen. Baiklah, masuk ke materi pertama, konsep sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menentukan dan menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Adapun ciri-ciri suatu sistem. Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, suatu sistem bukanlah sekumpulan unsur secara acak, melainkan terdiri atas unsur-unsur yang dapat dikenal sebagai saling bergantung karena mempunyai tujuan yang sama. Model umum suatu sistem adalah masukan, proses, dan keluaran. Model ini dengan sendirinya merupakan model sederhana dengan batas-batas sistem yang jelas. Sedangkan sesuatu yang di luar batas-batas adalah lingkungan sistem. Setiap sistem terdiri dari subsistem. Setiap subsistem dijelaskan oleh batasnya. Saling hubung antar subsistem disebut interface. Interface terjadi pada batas dan berupa masukan-masukan dan keluaran-keluaran. Materi selanjutnya yaitu konsep data. Dalam bahasa Latin, data merupakan bentuk jamak dari datum yang berarti sesuatu yang diberikan. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa data adalah sesuatu yang diberikan atau dicatat, misalnya seseorang memberikan pandangannya mengenai suatu hal. Lalu kita mencatatnya, maka sesuatu yang kita rekam tersebut akan menjadi data. Adapun jenis data. Data dibagi menjadi dua, yaitu data statis dan data dinamis. Data statis yaitu jenis data yang umumnya tidak berubah, jarang berubah, misalnya identitas nama, kode-kode nomor, atau kartu kredit. Data dinamis yaitu jenis data yang selalu berubah, baik dalam frekuensi waktu yang singkat atau agak lama. Data tersebut merupakan peremajaan atau updating data, misalnya data tabungan, data gaji, data nilai mahasiswa. Materi selanjutnya yaitu konsep informasi. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam persaingan dengan lingkungan pesaingnya. Adapun macam-macam dari informasi yaitu satu confidentiality, yaitu berkaitan dengan kekuratan dan kelengkapan informasi serta validitasnya sesuai dengan nilai-nilai bisnis dan harapan. 2. Efisiensi, yaitu informasi yang berkaitan melalui penyediaan informasi secara optimal terhadap penggunaan sumber daya. Yang ketiga, effectiveness, berkaitan dengan informasi yang relevan dan berkaitan dengan proses bisnis. Yang keempat, availability, yaitu berkaitan dengan informasi yang bersedia pada saat diperlukan oleh proses bisnis baik sekarang maupun di masa mendatang yang menyangkut perlindungan sumber daya. Yang kelima yaitu compliance, berkaitan dengan memenuhi peraturan dan perjanjian kontrak. Yang keenam, integrity, yaitu berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi yang sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Dan yang ketujuh, reliability, yaitu berkaitan dengan penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan entitas dan menjalankan tanggung jawab serta tata kelola pemerintahan. Materi selanjutnya yaitu konsep manajemen.
Secara garis besar, manajemen tersebut terdiri atas seperangkat prosedur yang menghasilkan data relevan, sistematis, dan bisa diandalkan. Dengan begitu, data-data tadi dapat dianalisis untuk mengambil keputusan yang tepat. Tujuan utama manajemen. Satu, mengumpulkan data. Seperti yang disebutkan, MSI ditujukan untuk mengumpulkan data-data yang dinilai berpengaruh terhadap bidang tertentu. Yang kedua, mengelola data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka dengan MSI akan meneruskannya dengan mengelola informasi-informasi tersebut. Yang ketiga, menyajikan informasi. Informasi yang dapat dihasilkan dari pengumpulan dan pengelolaan data akan diberikan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu konsep sistem informasi manajemen. Menurut Hartono 2013, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Menurut Davis 1994, pengendalian adalah kegiatan mengukur penyimpangan dari kinerja yang telah direncanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen utamanya diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan serta perencanaan dan pengendalian. Adapun tujuan dari sistem informasi manajemen. Satu, menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga, pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Dua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjut. Dan tiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.